Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di kelas biologi anak-anakku semua, kelas 10. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terus jaga kesehatan, senantiasa berbuat baik kepada sesama. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita setelah sebelumnya kita pelajari virus, dan juga kalian sudah mulai Bapak berikan pengantar materi tentang pengenalan awal apa itu bakteri. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak ingin menjelaskan kepada kalian bakteri itu seperti apa, selnya, cara hidupnya, cara berkembang biaknya, dan berbagai manfaat bakteri bagi kehidupan. Baik, bakteri, materi kita itu adalah bakteri ya. Kompetensi dasar ada pada KD 3.5 ya. Dapat mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. KD 4.5 kalian dapat menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Ini dua kompetensi dasar yang menjadi landasan mengapa kalian mempelajari materi ini ya. Itu ternyata memang ada dalam muatan kurikulum. Tujuan pembelajaran ya, diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran kalian dapat pertama mengidentifikasi struktur sel bakteri, menjelaskan cara hidup bakteri, menjelaskan reproduksi bakteri, dan menjelaskan peranan bakteri dalam kehidupan. Ini 4 tujuan pembelajaran ya. Untuk mempelajari ini, kalian tentu di kepala kalian pasti akan terlintas pertanyaan, apa itu sih bakteri gitu ya. Saya yakin di kepala kalian kalau mendengar istilah bakteri itu akan terbayang makhluk hidup yang mungkin ada yang membayangkan sesuatu yang menjijikan, mungkin ada yang membayangkan sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan tubuh dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu perlu kalian ketahui ya, pertama, bakteri itu ternyata adalah masuk ke dalam kingdom Monera. Ini adalah kelompok makhluk hidup yang sederhana ya. Kenapa dia sederhana? Karena ternyata inti selnya belum memiliki membran, jadi inti selnya masih telanjang atau disebut sebagai organisme prokariot. Organisme prokariot adalah organisme yang intinya masih telanjang. Sebagian besar bakteri, nah ini ya, sebagian besar bakteri ternyata menguntungkan ya, dan bahkan memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia ya. Itu kurang lebih 90% dari keseluruhan spesies bakteri itu menguntungkan. Yang kalian bayangkan bakteri menyebabkan penyakit berbahaya itu paling hanya 10% ya. Hanya 10% bakteri yang kalian bayangkan berbahaya bagi tubuh atau bersifat patogenik penyebab penyakit itu hanya 10% ya. Jadi mulai sekarang mulai diubah mindsetnya, bakteri itu bukan organisme yang berbahaya. Bakteri bahkan sebagian besar, kemungkinan besar itu sangat-sangat menguntungkan bagi kehidupan ya, kehidupan secara keseluruhan maupun kehidupan bagi manusia. Nah, ini beberapa produk ya yang ada di sekitar kita. Saya yakin kamu sudah pernah mengkonsumsi. Ini ada makanan olahan ya yang berasal dari susu segar ya, yogurt ya, itu hasil olahan susu segar yang difermentasi dengan menggunakan bakteri. Ini ya, ini juga produk olahan dari susu yang difermentasi.
Kemudian ada nata de coco, ini juga produk olahan dari air kelapa ya, dengan fermentasi bakteri juga. Nah, ini dalam dunia pertanian ini beberapa bakteri yang bermanfaat ya, berhasil dikulturkan bahkan dikomersilkan menjadi sebuah produk ya, namanya EM4. Ini adalah cairan yang mempercepat proses produksi pupuk yang berasal dari kotoran hewan atau limbah-limbah organik ya. EM4 bahkan sekarang ada beberapa variasinya, ada EM4 untuk pertanian, ada EM4 untuk limbah, ada EM4 untuk perikanan ya. Ini isinya bakteri. Kemudian juga produksi antibiotik ya, ada beberapa bakteri yang mampu memproduksi antibiotik, zat yang dapat menekan mikroorganisme berbahaya. Nah, dalam bidang lingkungan ada sekarang bakteri yang mampu mengolah limbah, sehingga pengolahan limbah di instalasi pengolahan limbah di beberapa industri itu sudah menggunakan bakteri ya, air limbah kemudian dimasukkan bakteri, maka nanti bakteri itu akan mengubah limbah-limbah berbahaya menjadi cairan atau air yang tidak berbahaya lagi ya. Kemudian ini ada pencemaran laut ya oleh tumpahan minyak. Ini pun dapat diatasi dengan menumbuhkan bakteri di sini ya. Dan ini tumpukan sampah ya, tumpukan sampah khususnya sampah organik itu dapat diolah dengan menggunakan bakteri. Bahkan saat ini sudah diketahui spesies bakteri yang dapat ya mengolah limbah-limbah anorganik seperti plastik ya. Nah, banyak sekali bakteri ya, bahkan dalam tanah kita itu hidup ribuan spesies bakteri yang bisa mengolah berbagai macam bahan yang masuk ke dalam tanah ya. Nah, ini ya contoh bakteri E. coli ya, ini bakteri Escherichia coli yang hidup bersimbiosis pada usus besar kita. Dia membantu proses pembusukan makanan sehingga sisa-sisa makanan yang akan dikeluarkan itu memiliki tekstur yang lembut ya, mudah dikeluarkan karena ada proses pelapisan lendir. Dan juga keberadaan bakteri E. coli di usus besar ini memberikan vitamin K kepada tubuh kita. Jadi dia bisa memproduksi vitamin K. Namun bakteri E. coli ini ya harus bersimbiosis pada usus besar dengan populasi tertentu ya, tidak boleh terlalu tinggi ya. Ya. Ini fungsi dari bakteri E. coli. Jadi dalam tubuh kita banyak sekali bakteri-bakteri simbion ya. Ada yang di permukaan kulit kita, ada yang di dalam tubuh kita banyak ya, bahkan di mulut kita ya, di kerongkongan kita, di saluran pencernaan kita ada bakteri ya. Nah, tadi sudah dikemukakan beberapa manfaat dari bakteri. Nah, perlu kalian ketahui juga memang ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya, bahkan menjadi mesin pembunuh ya. Nomor 1 yaitu TBC ya, masih termasuk penyebab penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia, TBC. Kemudian ada tipes, ada kolera, kemudian ada pneumonia ya, itu disebabkan oleh sejenis bakteri juga, tetanus, difteri dan lain sebagainya. Ini baru pada manusia. Banyak juga bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman maupun pada hewan. Apa ciri-ciri bakteri ya? Setelah kalian belajar peranan tadi bakteri secara singkat, mulai memperoleh gambaran, oh bakteri ternyata tidak semuanya merugikan
merugikan, ada juga bakteri bahkan banyak jumlahnya bermanfaat bagi kehidupan. Bakteri itu seperti apa sih? Nah, ini bakteri adalah organisme yang sangat kecil karena bersel tunggal, ya. Ukurannya kurang lebih 1 mikron. 1 mikron itu berarti 1/1000 mili. Kemudian bakteri memiliki dinding sel, ya, dinding sel dengan bahan tertentu. Kemudian bersifat prokariot karena dia termasuk golongan monera. Memiliki plasmid. Nah, ini plasmid ini adalah DNA di luar kromosom. Jadi bakteri memiliki 2 DNA, ada DNA dalam kromosom, ada DNA di luar kromosom. Kalau pada tubuh kita, DNA pada sel-sel tubuh kita itu DNA-nya hanya ada di dalam kromosom, nggak punya DNA di luar kromosom kita, manusia. Tapi kalau bakteri punya DNA di luar kromosom yang berbentuk lingkaran, disebut plasmid. Kromosomnya tunggal, ya. Kalau kita manusia, dalam sel inti sel kita ada 46 kromosom, tapi kalau bakteri, dalam inti sel bakteri itu mengandung hanya 1 kromosom, ya, atau tunggal, namun ukurannya lebih panjang. Kemudian ada yang aerob, dalam hidupnya membutuhkan oksigen, ada juga yang anaerob, dalam hidupnya tidak butuh oksigen. Kemudian bakteri tidak punya mitokondria. Kalau dalam sel-sel tubuh kita itu sebagai organel yang berfungsi sebagai pabrik energi, itu adalah mitokondria. Nah, bakteri tidak punya mitokondria. Dia sebagai gantinya memiliki organel yang namanya mesosom, yang sebetulnya merupakan lipatan membran ke arah dalam. Nah, ini kurang lebih struktur sel bakteri, ya. Struktur sel bakteri, ya. Kalau dari luar ada kapsul, ya, ada kapsul. Biasanya fungsinya untuk menempelkan satu bakteri dengan bakteri yang lain, karena banyak bakteri yang hidup berkelompok, ya. Artinya satu sel, artinya dia hidup berkelompok beberapa sel. Nah, biasanya sel-sel itu tergabung menjadi satu, menempel satu dengan yang lain dengan adanya kapsul ini, ya. Kemudian di sebagian dalamnya ada dinding sel. Biasanya dinding sel ini dari zat yang namanya peptidoglikan. Kemudian di sebelah dalam dinding sel ada membran. Nah, yang merah ini membran, ya. Kemudian ada membran, ada yang melekuk ke dalam. Ini yang namanya mesosom tadi, fungsinya penghasil energi, ya. Kemudian ada butir-butir merah, ini adalah butir ribosom. Dan ini yang namanya plasmid ini yang berwarna kuning, ya. DNA di luar kromosom, ini kromosom, ini materi genetik atau kromosom, ya. Kemudian punya alat gerak yang namanya flagel. Nah, itu kurang lebih struktur sel bakteri, ya. Cara hidup bakteri ada yang hidupnya bersifat autotrof, ada juga yang heterotrof. Autotrof itu artinya bakteri itu dapat membuat makanan sendiri, ya, dapat membuat bahan organik sendiri. Nah, kalau pada bakteri ada 2 jenis autotrof, ada yang fotoautotrof, artinya membuat makanan sendiri dengan bantuan energi cahaya. Ada chemoautotrof, membuat makanan sendiri dengan bantuan energi kimia. Nah, ini contoh-contohnya ada fotoautotrof, ada bakteri hijau, ada bakteri ungu. Chemoautotrof yang energi kimia ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, Thiobacillus, Ferrooxidan, ya. Nah, yang heterotrof itu heterotrof itu artinya bakteri itu tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga biasanya bakteri ini harus hidup di tempat yang banyak bahan organik, ya. Kalau autotrof itu dia hidup di tempat yang ada bahan anorganik, karena dia bisa punya kemampuan mengubah anorganik menjadi organik, ya. Kalau yang heterotrof sebaliknya, dia harus hidup di tempat yang ada bahan organiknya, ya, ada makanannya, karena heterotrof tidak bisa membuat makanan sendiri. Nanti heterotrof ada 2 jenis, yaitu ada saprofit, yaitu makanannya berupa sisa-sisa makhluk hidup lain, ya. Contohnya adalah bakteri-bakteri pengurai yang berperan sebagai
poster dalam ekosistem ini adalah bakteri saprofit, ya, yang berperan penting dalam kehidupan. Ya, bakteri saprofit itu bakteri yang sangat penting bagi kehidupan karena dia berperan dalam daur ulang materi. Kemudian parasit, heterotrof yang kedua adalah parasit. Kalau parasit itu bahan organiknya berasal dari tubuh organisme lain yang masih hidup. Jadi bakteri parasit itu berarti dia menumpang pada makhluk hidup lain yang masih hidup, mengambil bahan organik dari tubuh makhluk hidup lain yang masih hidup. Kalau saprofit tidak merugikan karena dia mengambil dari sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati, ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami, ya, penggolongan bakteri berdasarkan cara hidupnya. Nah, ini bentuk-bentuk sel bakteri. Jadi bakteri ada yang berbentuk bola, kokus, ada yang berbentuk basil, ya, basil itu batang nih, bentuk batang basil, ya. Ada yang berbentuk huruf koma atau vibrio, ya, ada yang berbentuk spiral, ya, atau berpilin helix gitu, ya. Ada yang hanya seperti benang filamen, ya. Kemudian yang kokus itu nanti kalau berkoloni, ada beberapa koloni bakteri yang dibentuk dari sel-sel bakteri berbentuk bulat. Itu ada, ya, kalau mereka berkelompok 2-2 namanya diplococcus. Kalau berkelompok lebih dari 2 berbentuk benang namanya streptococcus. Berkelompok lebih dari 2 bergerombol seperti buah anggur namanya staphylococcus. Ada juga bergerombol membentuk bujur sangkar, ini namanya sarkina. Bukan bujur sangkar, membentuk kubus, ya, membentuk kubus, ya. Jadi bakteri bulat membentuk formasi seperti kubus, itu namanya sarcina. Ada yang berkelompok 4 membentuk seperti bujur sangkar, namanya tetracoccus. Pada bakteri yang berbentuk selnya berbentuk basil atau batang pun sama. Kalau yang berkelompok 2-2 namanya diplobasil. Kalau yang banyak membentuk rantai namanya strepto. Strepto itu rantai, ya. Atau yang berjajar tegak namanya palisade, ya. Itu beberapa bentuk sel dan koloni bakteri yang biasanya digunakan sebagai nama, ya. Bentuk koloni biasanya dijadikan sebagai nama. Misalkan ada bakteri penyebab radang paru-paru, itu namanya Diplococcus pneumonia. Berarti dia bentuknya berkoloni 2-2, ya, gitu. Baik, kita masuk ke penggolongan bakteri. Bakteri dapat digolongkan menjadi 2. Ada bakteri Archaebacteria, bakteri purba, dan ada Eubacteria, bakteri sejati. Ini perbedaannya. Bakteri purba, ya, yang diperkirakan muncul pada awal evolusi bumi, ya, walaupun masih sampai sekarang pun masih ada bakteri purba ini. Dinding sel terbuat dari senyawa polisakarida dan protein, ya, memiliki protein histon pada rantai DNA-nya, memiliki struktur RNA yang mirip dengan organisme eukariot, ya, atau organisme tingkat tinggi, hidup di tempat yang habitatnya ekstrim, misalkan suhu tinggi, keasaman tinggi, dan kadar garam tinggi. Jadi bisa ditemukan di suhu tinggi, misalkan di mana, di dinding-dinding kawah, atau di keasaman tinggi, misalkan di mana, misalkan di lahan gambut, ya, atau di kadar garam tinggi, misalkan di laut mati, ya. Ternyata ada bakteri yang bisa hidup di laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi salinitasnya. Kemudian kalau Eubacteria, dinding sel terbuat dari senyawa peptidoglikan, tidak memiliki protein histon pada rantai DNA, ya. Kemudian struktur RNA berbeda dengan organisme eukariot. Kalau tadi Archaebacteria itu mirip dengan eukariot, ya, bahkan ada histonnya, ya, seperti DNA pada manusia. Hidup tersebar luas di permukaan bumi, ya.
Kalau Archaebacteria hanya di tempat-tempat biasanya yang ekstrim. Pengelompokan Archaebacteria ya, ada Archaebacteria atau bakteri purba itu berdasarkan habitatnya. Ada kelompok halofil di tempat yang kadar garam tinggi, ada termofil, Archaebacteria yang bisa hidup beradaptasi di tempat yang suhu tinggi, ada acidofil, kelompok Archaebacteria yang dapat beradaptasi di tempat dengan keasaman tinggi, dan ada metanogen ya, dapat beradaptasi di tempat dengan kandungan zat metan yang sangat tinggi, misalkan di tempat-tempat pembuangan sampah atau bahkan di perut hewan ruminansia, itu metananya sangat tinggi. Nah, pengelompokan bakteri berdasarkan, kalau tadi berdasarkan pada bakteri purba ya, berdasarkan dari tempat hidupnya. Ini ada pengelompokan bakteri secara umum ya, berdasarkan jumlah dan letak flagel. Flagel itu adalah alat gerak bakteri yang berbentuk seperti cambuk. Nah, ini ada bakteri monotrik, berarti bakteri ini hidup atau bergerak dengan satu flagel. Kemudian ada amfitrik ya, flagelnya banyak tapi terkumpul di dua sisi. Kemudian ada lofotrik, banyak flagel terkumpul pada satu sisi. Ada peritrik ya, banyak flagel dan tersebar di seluruh permukaan sel. Ada juga atrik, atrik tidak ada flagel. Kemudian ada juga pengelompokan bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Biasanya para peneliti kalau pengen melihat bakteri ya agak sulit ya, karena bakteri itu sesungguhnya warnanya bening, jadi kalau tanpa pewarna akan sulit untuk terlihat. Maka kemudian peneliti bakteri itu biasanya untuk melihat bakteri dia menggunakan pewarna ya. Nah, berdasarkan pewarnaan ya, atau pewarnaan bakteri namanya pewarna gram, itu ada gram positif, artinya bakteri ini akan menyerap zat warna sehingga bakteri ini akan kelihatan selnya lebih menyerap zat warna dibandingkan sekelilingnya ya, biasanya akan menampilkan warna ungu ya. Kemudian ada juga bakteri gram negatif, biasanya akan menampilkan warna yang kemerahan atau selnya lingkungannya berwarna gelap tapi selnya berwarna cerah. Itu karena dia tidak bisa menyerap zat warna ya. Di gram negatif artinya selnya tidak menyerap zat warna. Nah, ini jadi kenapa satu menyerap, satu tidak menyerap zat warna ya. Ada gram positif, ada gram negatif, itu karena berkaitan dengan struktur dinding sel ya. Kalau positif tadi yang bisa menyerap zat warna, itu dinding selnya ada sebetulnya hanya ya dua lapis ya, dua lapis ya. Ada lapisan peptidoglikan, kemudian ada lapisan di bawahnya ini ada semacam protein ya, lapisan bawahnya. Kemudian baru membran. Jadi dinding selnya maaf ya. Jadi kalau pada gram positif itu dinding selnya hanya terbuat dari peptidoglikan, tapi kalau pada dinding sel gram negatif itu karena dinding selnya lebih banyak lapisannya ya, sehingga tidak menyerap zat warna. Bisa dilihat di sini ya, lapisan atas ada membran bagian luar ya, ini ada membran bagian luar, kemudian ada lapisan gel ya, ini juga ada protein, ada peptidoglikannya juga ya, baru nanti membran ya, lebih tebal kalau gram negatif. Nah, kita masuk ke reproduksi bakteri. Bakteri dapat bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner atau pembelahan setiap membelah menjadi 2 sel, membelah lagi menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi 8 sel, dan seterusnya ya. Pembelahan biner, 1 sel menjadi 2.
Kemudian ada juga reproduksi paraseksual. Paraseksual artinya mirip seksual, tapi sebetulnya reproduksi paraseksual itu bukan reproduksi atau bukan perkembangbiakan yang sesungguhnya, karena paraseksual tidak menambah jumlah sel, ya, jumlah selnya tetap, ya. Tapi dengan paraseksual nanti terjadi proses pertukaran sifat antara satu sel bakteri yang satu dengan sel bakteri yang lain, ya. Kenapa disebut paraseksual? Karena mirip kawin, ya, tapi sebenarnya bukan proses perkawinan yang sesungguhnya, ya, hanya mirip saja, ya. Sebetulnya ini hanya peristiwa pertukaran materi genetik antara dua sel bakteri. Ada 3 jenis paraseksual, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, pembelahan biner itu apa? Nah, ini pembelahan biner contohnya ini, ya, satu sel kemudian nanti menjadi 2 sel, ya. Biasanya kurang lebih setiap membelah ini setiap 20 menit sekali membelah, ya. Ini konjugasi tadi, ya, yang paraseksual. Jadi ada 2 sel bakteri saling berdekatan, kemudian membentuk jembatan konjugasi. Ya, ini jembatan konjugasi. Ya, nanti mereka saling bertukaran bahan genetik dengan jembatan konjugasi ini. Ya, pertukaran materi genetik antara 2 sel bakteri dengan membentuk struktur seperti jembatan atau jembatan konjugasi. Nah, transduksi itu adalah pertukaran materi genetik dengan perantara virus. Jadi kita tahu bakteri ini bisa diserang oleh virus, ya. Virus nanti bereplikasi menyerang satu bakteri, kemudian virus ini keluar dari bakteri yang sudah mati, lisis gitu, ya. Kemudian dia tentu bisa jadi dia akan membawa sebagian material genetik dari bakteri lama yang dia serang, ya. Kemudian ketika virus ini menyerang bakteri yang baru, maka dia nanti akan memasukkan material genetik bakteri A misalkan nih ke bakteri yang B yang baru diserang, ya, sehingga dikatakan terjadi proses pertukaran materi genetik dan seterusnya, ya. Jadi kalau transduksi pertukaran materi genetik antara sel bakteri dengan bantuan bakteriofag. Bakteriofag itu bukan bakteri tapi virus yang menyerang bakteri. Kemudian transformasi ini adalah pertukaran materi genetik dengan peristiwa fisiologis yang kompleks, ya. Seperti ini ada DNA bakteri, ya. Kemudian oleh karena suatu hal bakteri ini pecah, kemudian material genetiknya keluar, ya, keluar, kemudian bisa masuk ke sel bakteri yang ada di dekatnya. Kemudian DNA dari sel bakteri yang pecah ini bisa menyisip, maka dikatakan ini juga terjadi proses pertukaran materi genetik secara fisiologis yang kompleks. Peranan bakteri, nah ini, ya, peranan bakteri ternyata banyak, sudah saya buatkan tabel, ya. Silakan ditambahkan lagi dari beberapa literatur tentang peranan bakteri. Ada Rhizobium, ada Nitrococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Bacillus thuringiensis yang berperan dalam bidang pertanian, ya. Jadi peranan bakteri itu di berbagai bidang. Ada bakteri Methanobacterium berperan dalam pengolahan limbah, terutama limbah organik akan diubah menjadi biogas, ya. Kemudian ada Thiobacillus ferrooxidan, ini bidang pertambangan yang diuntungkan oleh bakteri ini karena dia bisa memurnikan hasil tambang yang berupa tembaga, ya. Kemudian Acetobacter sillinum ini berperan dalam bidang industri makanan, yaitu membuat nata de coco. Kemudian ada Acetobacter aceti itu dalam pembuatan industri makanan, yaitu membuat asam cuka dari alkohol. Kemudian ada Lactobacillus bulgaricus, industri minuman ini yaitu yogurt. Kemudian ada Bacillus polymixa ini dalam bidang kesehatan, kemampuannya membuat antibiotik polymyxin. Ini peranan bakteri yang
banyak ya, ini banyak sekali yang lain ya, selain yang saya tampilkan di sini. Kemudian selain ada manfaat, tentu sebagian kecil lain ada juga yang nakal yang menyebabkan banyak penyakit ya, ada TBC, radang paru, tipes, sipilis, dan ini bakterinya ya. Silakan kamu cari lagi ya. Saya kira demikian penjelasan dari saya tentang bakteri ya. Terima kasih atas atensi kalian ya. Tetap semangat, jangan kendor ya belajarnya ya, jangan bosan. Untuk sementara kita memang harus seperti ini, pembelajaran jarak jauh ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lengah, karena begitu kita lengah, maka virus itu COVID-19 bisa masuk ke tubuh kita. Sekali lagi saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.